Saudara, akses pendidikan di Indonesia yang belum merata membuat siswa dan guru harus berjuang untuk bisa mencapai sekolah mereka. Ada yang menyeberangi laut, harus memakai perahu bocor, hingga kesulitan akses internet di sekolah. Ali Sahar, siswa SMA Negeri 1 Napabalano, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tercebur ke laut saat pulang sekolah. Musibah yang mengancam keselamatan Ali dan siswa lainnya dihadapi hampir setiap hari demi bersekolah. Letak sekolah Ali Sahar di pulau yang berbeda dari rumahnya membuat ia harus ke sekolah menggunakan perahu. Kalau air surut itu kita pergi ke sekolah itu buka celana, buka sepatu. Ya kalau keras ombak, ya kita masuk semua di dalam itu kayak tenda perahu gitu. Kendala akses pendidikan juga dihadapi oleh Indra Firmansyah, seorang guru SMP Negeri 4 Cibitung Satu Atap di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya harus menyeberangi sungai, ia pun terpaksa harus ikut menguras air saat perahu yang ia tumpangi bocor di tengah jalan. Perahu ini merupakan hasil donasi tahun 2019 yang terkadang harus ditambal menggunakan kaos kaki. Akses Indra mengajar hanyalah melalui Sungai Cikaso yang harus disusuri sepanjang 12 km setiap hari dengan waktu tempuh 45 menit. Tidak hanya kendala transportasi, di daerah tempat Indra mengajar juga tidak ada akses jaringan seluler dan internet. Setiap hari penuh kendala, penuh rintangan, ada rintangan mesinnya bocor, perahunya bocor, mesinnya mati. Itulah udah makanan sehari-hari kami. Sangat membutuhkan yang sarana prasarana sekolah, Pak. Yang utama untuk kurikulum 2000 sekarang kurikulum Merdeka itu harus ada jaringan internet. Jadi semua apapun pembelajaran jaringan internet, karena kami sangat terkendala karena internet tidak ada. Yang kedua, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunu Suryani mengakui ada persoalan topografi yang menghambat akses pendidikan. Belum lagi persoalan ketersediaan guru profesional yang tidak merata. Kemendikbudristek disebut mendorong profesionalitas guru dengan peningkatan kompetensi. Untuk guru-guru dengan keterbatasan jaringan internet pun, saat ini kami sudah menyediakan awan penggerak, yaitu sistem pembelajaran berbasis offline yang dapat digunakan oleh guru-guru kita dengan berbagai keterbatasan jaringan internet tadi untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi dirinya. Sehingga kualitas guru juga ditentukan oleh terpenuhinya kesejahteraan mereka. Alvino Fiardi, seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat, bahkan sempat memulung barang bekas usai mengajar sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi per minggu saya berjualnya minggu, ya nggak per hari nggak ada. Seminggu paling 50 lah sampai. Kisah Alfi yang memulung usai mengajar membuat banyak orang membantunya, bahkan membangunkan Alfi sebuah warung untuk menambah penghasilan. Alfi pun mendapat hadiah umroh dari Kapolres Cimahi pada awal November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.